Halo, selamat siang. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya, teman-teman. Apa kabar semua? Selalu dalam sehat. 2 hari lagi puasa ya. Jadi ya tahan-tahan aja yang bertahan. Om, panas Om. Ya, panas emang, apalagi ya. Di Bogor juga sekarang panas, teman-teman. Aduh, ya. Teman-teman, gini teman-teman ya. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu mempedulikan komen ini, teman-teman ya. Komen ini dalam artian gue nggak terlalu peduli, takutnya gue ikut campur dalam hal internal bank lain misalnya. Cuman karena ternyata ada banyak yang komen ke tempat gua mengenai pencairan bertahap ini, ternyata gua pikir-pikir ini mungkin internal bank BRI kan, katanya kan Bank BRI katanya ada yang cairnya ditahan 20%, ada yang tahan 30%, ada yang tahan 40%, ditahan 50%. Ada juga kan seperti itu. Cuman ya mungkin internal seperti apa, tapi ya gue pikir-pikir nggak ada salahnya gue bikin konten ini ya, biar teman-teman juga menambah pengetahuan. Jadi nggak cuma mengenai beritanya separuh-separuh doang ya nggak. Jadi ada yang bilang ada yang di wilayah ini tergantung, jadi tergantung regionalnya ya teman-teman, wilayahnya ya, provinsinya ya. Jadi ada yang ditahannya 20% bisa diambil bulan depan, ada yang 30% baru bulan depan, bahkan ada yang separuhnya 50% baru bisa diambil bulan depan ya. Apakah itu masih berlaku sekarang atau enggak, gue nggak ngerti ya, itu kebijakan internal Bank BRI. Tapi gue juga udah tahu sebenarnya udah lama. Terus gue juga dapat berita ini dari channel sebelah ya, nggak, channel sebelah yang membahas mengenai kebanyakan mengenai BRI ya. Jadi ngasih tahu bahwa masalahnya ini loh, kenapa dicairkan sebelah. Bahkan cairkan sekarang pun misalkan sebelah separuhnya bulan depan nih, cair sekarang pun nggak bisa diambil semua kan, harus nunggu 5 hari dulu baru bisa ambil retailer. Kalau misalkan ambil langsung bisa, tapi melalui kalau misalnya ATM atau Briling, kalau misalnya seperti itu ya, baru bisa diambil. Itu pun dibatasin kan, ambil ATM sama Briling per harinya. Kalau mau ambil agak gedean nunggu 5 hari. Separohnya 30% lagi bulan depan di tanggal sesuai tanggal akad, di tanggal berapa baru bisa diambil semuanya. Nah, apakah itu berlaku atau enggak masih sekarang gue nggak ngerti. Tapi berkaitan dengan apa yang gue bahas mengenai yang satu ini, karena gue setuju dengan channel sebelah yang mengenai LDR ya teman-teman ya, bukan long distance relationship bukan ya, mengenai apa sih, kayak jumlah persentase pinjaman dibanding dengan dana ya enggak. Ternyata diketahui bahwa LDR-nya tinggi. Nah, gue bahas sedikit mulai dari fungsi bisnis bank dulu teman-teman ya, biar framework berpikirnya juga sama gitu ya teman-teman ya. Jadi sambil gue baca di laptop ya, jadi intinya sih bank itu bisnisnya tuh berasal dari uang mana? Berasal dari nasabah. Nasabah menabung uang ke bank, kemudian bank menyalurkan ke peminjam ya, kepada teman-teman, kepada gue juga. Gue juga bukan hanya pegawai, gue juga peminjam ya nggak. Utang gue banyak di kantor gue sendiri ya nggak. Di tempat lain gue lebih banyak, pokoknya banyak deh ya. Jadi ini gitu, nasabah ngasih uang ke bank, nyimpan uang. Nasabah berupa apa? Bisa tabungan, giro, deposito, dan bank menyalurkan ke teman-teman semua sebagai peminjam misalkan. Nah, seperti itu. Nah, secara garis besar nih, bisnis bank tuh dikelompokkan jadi 3 jenis, yaitu adalah perusimpanan ya nggak, liability based product seperti giro, deposito, tabungan. Itu paling dasar ya. Ada produk lain, tapi gue nggak sebutin, yang mungkin takutnya nggak familiar. Kemudian kedua ada produk aset based product, kredit atau pembiayaan ya. Kredit itu konvensional, kalau pembiayaan itu syariah. Kalau syariah itu tidak bisa dibilang kredit, karena syariah itu pembiayaan ya, financing ya, bukan loan ya enggak. Gitu. Nomor 3 adalah produk jasa. Jasa itu terkait dengan transaksi teman-teman, kiriman uang ya enggak. Terus safe deposit box, kalau teman-teman punya sertifikat banyak, emas banyak, bisa disimpan di bank dengan pembayaran jasa tertentu ya, berapa biayanya. Terus bisa anjak piutang ya enggak. Bisa juga bank garansi, kemudian LC ya. LC itu letter of credit. Kalau teman-teman mau ekspor barang ke luar negeri, teman-teman bisa menggunakan LC ya. Yang menerbitkan siapa? Bank di luar negeri menerbitkan. Jadi teman-teman menerima LC-nya, nanti teman-teman penuhi barang-barang sesuai yang ada di LC. Ya pokoknya gitulah teknisnya ya. Jadi teman-teman menggunakan LC itu untuk transaksi perdagangan luar negeri. Nanti kalau mau pengen lebih detailnya, gue bahas sedikit nanti di video yang lain. Oke? Nah, berkaitan dengan itu, seperti gue bilang di slide pertama tadi, nah jadi bank itu kan dapat uang dari nasabah, kemudian meminjamkan dana tersebut ke nasabah yang butuh uang, kredit debitur ya sebutannya seperti itu. Nah, persentase antara jumlah yang minjem sama yang di dana yang ada, jadi jumlah pinjaman dibanding jumlah dana yang ada, itu namanya LDR, loan to deposit ratio. Semakin tinggi semakin bagus atau semakin jelek. Nah, tergantung tingginya teman-teman ya. Tingginya kalau nggak salah antara 80% itu udah bagus teman-teman. Jadi
seluruh dana di satu bank itu 80%-nya jadi kredit, itu udah bagus teman-teman ya, berarti penyaluran kreditnya optimal ya. Semakin rendah jelek ya, jadi emang harus tengah-tengah ya. Nggak bisa lebih rendah dan lebih tinggi, terlalu tinggi jelek. Jadi lebih rendah dalam artinya gini, kalau misalkan cuma 50% dana yang tersalurkan ke kredit, otomatis bank rugi. Kenapa? Bank harus bayar simpanan kan, tapi sementara penyaluran kreditnya cuma separuh dari dana yang disimpan. Gimana ceritanya? Artinya apa? Bank harus bayar bunga tabungan deposito, sementara bank menyalurkan kreditnya minim, rugi buat bank ya. Tapi terlalu tinggi juga jelek, dan ini mungkin yang bisa terjadi. Mungkin gua cuma menebak ya, dan berdasarkan di video gue sebelumnya, di video sebelah juga bilangnya bahwa LDR BRI terlalu tinggi. Artinya apa? Mungkin ya dana yang dipinjamkan dibanding dana yang disimpan itu sudah mendekati 100% mungkin 90%. Artinya apa? 90% dana di BRI itu disalurkan ke kredit. Terlalu tinggi teman-teman. Kenapa terlalu tinggi? Akibatnya berisiko rentan ya. Rentan terhadap sesuatu banyak, terlalu rentan. Misalkan ada debitur nunggak aja, kacau. Terus ada penarikan gede, kacau. Jadi bank tuh harus mensperkan dana dia untuk jaga-jaga. Nah, gua nanti bahas sedikit nanti di video selanjutnya. Bank harus nyiapin dana jaga-jaga itu buat apa? Takutnya ada penarikan, takutnya ada apa, ya enggak. Men-spare juga kalau ada yang macet-macet. Kan dana harus nyiapin dong. Bank harus nyiapin dong dananya. Masa buat kredit semua, ya enggak? Karena kalau kredit kan baliknya lama. Balik sebulan, balik enggak. Sementara cairnya mungkin 500 juta. Balik sebulan berapa? Cuma 10 juta kan lama. Baliknya lama. Sementara teman-teman yang narik dana kan nggak bisa ditahan-tahan ya. Masa iya teman-teman ke ATM, ntar Pak, Bank BRI-nya lagi nggak ada duit Pak buat ngasih Bapak uang tabungannya karena nyangkut di kredit semua, lagi dicicil. Masa gitu? Nggak mungkin kan BRI seperti itu. Makanya LDR BRI kemungkinan besar meningkat, mungkin di atas ambang atas dia gitu, bank tersebut, sehingga dibikinlah kebijakan seperti itu. Artinya apa? Dibikin kebijakan biar teman-teman nggak narik seluruhnya kredit itu secara sekaligus, sehingga separuh. Ada yang cuma 20% ditahan, ada yang 30%, tergantung kebijakan wilayah tersebut. Ada yang mungkin langsung cair semua juga ada, yang nggak semuanya seperti itu. Ya apakah hal ini bakal berulang lama? Menurut gua enggak sih harusnya ya. Artinya kan gini, suatu bank juga akan berupaya mencari dana terusnya enggak. Karena dana itu berkaitan dengan likuiditas usaha ya enggak. Likuiditas itu artinya liquid. Uang cair itu lebih penting teman-teman. Kemarin gue bahas di video gue sebelumnya mengenai analisa keuangan. 2 hari yang lalu gue bahas banget mengenai current ratio. Itu sebenarnya gue mengukur likuiditas ya, kesiapan hal-hal yang lebih cair, yang mudah cair kayak kas, piutang, stok. Kalau teman-teman itu kan yang penting tuh ya. Karena likuiditas ini yang memutar usaha teman-teman. Sama di bank juga. Kalau semuanya uang di bank itu sebagian besar terlalu tinggi untuk ke kredit, sementara bank juga butuh uang buat operasional dia, buat transfer sana sini, buat teman-teman narik, ya kan? Jangan sampai kejadian ada di bank lain sih. Jadi dia mau narik depositonya, ternyata uangnya nggak ada di banknya. Nah itu kan kacau. Uangnya belum bisa Pak, mungkin seminggu depan. Hal itu sangat-sangat riskan dan rentan ya teman-teman. Artinya apa? Bank itu bisnis kepercayaan teman-teman. Di video gue sebelumnya 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu gue udah bilang, bank itu bisnis kepercayaan. Kalau nggak dipercaya untuk mengelola uang, teman-teman narik, tiba-tiba nggak bisa tarik, itu akan kesebar. Akibatnya apa? Wah, misalkan bank X tidak bisa ngambil dananya karena kekurangan dana. Otomatis apa yang terjadi? Seluruh rakyat Indonesia yang menerima itu akan narik uangnya rame-rame. Dan seketika itu juga bank bangkrut ya teman-teman ya. Ingat Silicon Valley kemarin salah satunya ya, bank di Amerika nomor 16 terbesar di Amerika, bangkrut gara-gara yang nggak punya likuiditas ya kan. Bank itu bangkrut dalam nggak bilang-bilang, nggak kayak usaha teman-teman nunggu turun usaha, nggak gitu. Kalau bank tuh bangkrutnya bisa 2 hari 3 hari, bisa semalam bisa bangkrut langsung sekaligus ya, kalau memang likuiditasnya hancur sekaligus ya. Cara bangkrutkan bank gampang ya teman-teman ya, tarik aja uang teman-teman rame-rame, bangkrut bank jelas. Tapi kan nggak seperti itu ya. Artinya gini, teman-teman nyimpan uang ke bank, percaya bahwa bank itu bisa ngelola, dan teman-teman juga punya keleluasan buat narik sewaktu-waktu. Itu yang penting teman-teman ya. Dan teman-teman trust itu yang dibangun oleh teman-teman sama bank, biar teman-teman juga mau nyimpan, bank ngelola bisa, teman-teman narik juga bisa gampang, kan seperti itu ya nggak.
Tapi lain kasusnya seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan pernah nggak ke unit di bank manapun ya, kalau mau narik uang gede biasanya harus telepon dulu. Wah bang nggak punya duit dong waktu itu, ya nggak? Sebenarnya bank bukan nggak punya duit ya teman-teman ya. Misalkan di unit unit di daerah misalkan, setiap unit di bank itu mempunyai maksimal uang yang bisa, uang fisik yang bisa ditampung ya teman-teman ya. Karena itu terkaitan dengan apa? Uang fisik itu sebenarnya riskan teman-teman ya. Jadi kenapa ada, kalau teman-teman ke bank itu pergi mengambil uang misalkan 50 juta, 100 juta, telepon dulu sehari sebelumnya, biar apa? Bank nyediain fisik. Karena apa? Setiap bank tuh punya maksimal untuk penyediaan kas fisiknya. Karena kas fisik itu berkaitan dengan banyak hal teman-teman ya. Kejahatan, asuransi kebakaran, biaya-biaya ya. Bank itu nyimpan uang di kruis mereka tuh, di peti besi mereka tuh ada batasnya secara fisiknya ya. Karena semakin besar bank itu menyimpan fisik terlalu besar, itu pertama kejahatan juga meningkat, risiko kebakaran, kemudian bayar premi asuransinya kan, bank bayar premi asuransi setiap hari itu ke asuransi kan, untuk menyimpan uang tersebut, fisik tersebut. Akibatnya apa? Kalau sesuatu terjadi kebakaran kan asuransi bisa ganti tuh uang fisiknya. Ya makanya teman-teman harus telepon dulu kalau mau ngambil uang gede. Biar apa? Biar bank tuh nyediain dulu uangnya. Bukan bank itu nggak ada uang, nyediain dulu uangnya. Dia minta ke cabang utamanya, ke pusatnya, atau seperti apa mekanisme, atau ke Bank Indonesia atau seperti apa mekanismenya, tergantung banknya. Bukan berarti bank itu nggak punya duit kalau seperti itu ya kejadiannya ya. Kalau teman-teman butuh fisik. Nah, balik lagi ke kasus yang mengenai Bank BRI ini yang cairnya separuh-paruh. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Intinya sih kalau menurut gua nggak semuanya kan BRI seperti itu. Cuman yang terjadi adalah kayaknya bank-bank juga, mungkin gak cuma BRI, kedepannya juga bank lain juga bisa. Di tempat gue juga pernah ya stop ekspansi kredit karena banknya lagi nggak punya uang. Bisa terjadi seperti itu. Bukan berarti nggak punya uang juga sih, banknya nggak punya uang buat mutar, uangnya banyak mati di kredit. Ya bukan mati kredit sih, uang malah dicicil ya nggak, sehingga butuh perputaran. Biasanya apa yang dilakukan bank? Biasanya nyari investor baru ya kan, untuk apa? Untuk masukin dana ya ke bank biar operasional bank tetap muter, biar tetap sehat lah, seperti itu ini teman-teman ya. Nah jadi apa kejadian ini bakal lama? Mudah-mudahan sih nggak lama ya, mudah-mudahan bisa cair sekaligus kayak dulu lagi kan, cairnya sekaligus ya nggak, seperti itu ya. Jadinya mungkin banknya lagi mengetatkan likuiditas ya nggak, karena BRI sendiri kan tahu sendiri teman-temannya, kurnya kan sangat besar, sampai targetnya berapa kemarin, 270 triliun ya nggak. Itu artinya Bank BRI harus menyediakan dana tersebut ya nggak? Mungkin untuk menyediakan dana sebesar itu, kalau dalam bahasa direktur utamanya kemarin bilang, jadi satu hari 1 triliun untuk nyaluran kur saja gitu, belum kredit yang lain ya. BRI kan hanya kur, tapi ya kebanyakan kur mungkin ya, kur saja 1 triliun sehari. Berarti Bank BRI harus menyediakan dana sebanyak itu ya nggak, susah juga ya nggak. Makanya dicairkan bertahap ya, biar likuiditasnya terjaga ya. Cuman memang teman-teman jadi sekarang akan rugi. Wah om rugi dong om ya nggak, saya harus nyicil bulan itu, cairnya cuma separuh misalkan kan, nanti harus tunggu bulan depan, itu juga harus depan teller 5 hari kemudian ya nggak. Ya seperti itu. Tapi ya teman-teman ya nggak usah terlalu repot, nggak usah terlalu ini juga, mudah-mudahan nggak lama. Dan teman-teman juga jangan lupa kan, teman-teman juga udah dibantu oleh mantri-mantri BRI-nya yang sudah susah payah kan mengusulkan kredit teman-teman ya. Jadi ya sabar-sabar dikit lah ya, paling nggak 50%, nanti bulan depan 50% lagi dapatkan, udah ada kepastian ya nggak, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang pengen gue sampaikan yang mengenai LDR ya, loan to deposit ratio. Jadi perbandingan antara jumlah pinjaman sama jumlah dana yang tersimpan, jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi. Memang bank harus menspare dana juga untuk hal yang urgent seperti itu ya. Oke, itu aja pengetahuan perbankan yang akan gue sampaikan siang ini, yang telah gue sampaikannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau baca-baca di berita paling enggak, oh LDR, oh berarti ini nih ketinggian nih hampir 100% nih, berarti dananya kepake buat kredit semua nih, bahaya nih, rentan nih kayak gitu kan. Teman-teman baca berita juga biar oh seperti itu kondisi bank ya enggak. Oh ini LDR-nya cuma 50%, ini mantrinya malas nih nggak mau nyalurin kredit ya, seperti itu kan bisa juga kan. LDR cuma 50% berarti ke kreditnya sangat minim ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.